Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rahmat Dilantosi. Terus ada Agusman, ada George Oatmeal, ada Muhammad Yusuf, ada Sonia Sumita dan Yoga Pramudia. Nah, di sini kami mengenal dan penanggulangan virus Trojan dan worm. Boleh lanjut. Definisi dari virus. Virus adalah suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari data Kategori virus. Selanjutnya akan dibuat. Ya, kategori virus yang pertama boot virus. Ya, jika komputer dinyalakan, sebuah inisial program di boot sector akan dijalankan. Virus yang berada di boot sector disebut boot virus. Yang kedua, file virus. File virus adalah virus yang menginfeksi executable program. Terus yang ketiga, multi-party virus. Virus yang menginfeksi baik boot, sektor, dan file. Yang terakhir, makrovirus. Targetnya bukan execute program, tapi file dokumen seperti Microsoft Excel atau Word. Ia akan memulai menginfeksi bila program aplikasi membaca dokumen yang berisi makro. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Yusuf. Bagaimana virus menginfeksi komputer? Suatu virus pertama kali harus dijalankan sebelum ia mampu untuk menginfeksi suatu komputer. Yang kedua, berbagai macam cara virus ini dijalankan oleh korban menempelkan pada suatu program yang lain. Kedua, ada juga virus yang jalan ketika Anda membuka suatu tipe file tertentu. Ketiga, memanfaatkan celah keamanan yang ada pada komputer. Tutup kurung, baik sistem operasi atau aplikasi. Yang keempat, suatu file yang sudah terinfeksi virus dalam attachment email. Begitu file tersebut dijalankan, maka kode virus akan berjalan dan mulai infeksi komputer dan bisa menyebar pula ke semua file yang ada di jaringan komputer. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Sonia. Apa yang bisa dilakukan oleh virus? 1. Memperlambat email, yaitu dengan membuat trafik email yang sangat besar, di mana akan membuat server menjadi lambat atau bahkan menjadi crash, dalam kurung so big. Yang kedua, dapat mencuri data konfidental, yaitu worm bugbear, di bagian keyboard. 3. Menggunakan komputer untuk menyerang status, yaitu yang keempat, rusak data, yaitu computable. Yang kelima, menghapus data. Yang keenam, mendisable hardware. 7. Menimbulkan hal-hal yang aneh dan mengganggu virus worm NetSkyD. Yang ke-8, menampilkan pesan tertentu, itu biasa digunakan virus CONF. Yang ke-9, memposting dokumen dan nama Anda pada news group yang berbau pornografi. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Agusman. Trojan horse adalah program yang kelihatan seperti program yang valid atau normal, tapi sebenarnya program tersebut membawa suatu kode dengan fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Berbeda dengan virus, tidak dapat memproduksi diri sendiri. Contoh, virus Deloader datang dari attachment email yang dianggap sebagai suatu update program dari Microsoft untuk sistem operasi Windows XP.
dijalankan, maka dia akan mendownload program dan akan memanfaatkan komputer user untuk menghubungkan komputer user ke suatu website tertentu. Targetnya membuat website tadi menjadi overload dan akhirnya tidak bisa diakses dengan benar oleh pihak lain. Disebut juga dengan serangan denial. Disebut dengan serangan denial of service atau DOS. Selanjutnya, Trojan horse masih dapat dibagi lagi menjadi dua bagian. DOS Trojan horse yang berjalan di DOS. Ia mengurangi kecepatan komputer atau menghapus file-file pada hari atau situasi tertentu. Windows Trojan horse dijalankan di sistem Microsoft Windows. Jumlah Windows Trojan horse meningkat sejak 1998 dan digunakan sebagai program untuk hacking dengan tujuan jahat yang dapat mengkoleksi informasi dari komputer kita. Contoh Trojan horse, back Orifice and NetBus memungkinkan hackers tidak hanya melacak kegiatan user, tetapi juga mengambil alih komputer user. Win Trojan horse sub 7 Win Trojan Echo Kais Korean. Next. Worm bisa dikatakan mirip dengan virus. Worm bisa dikatakan mirip dengan virus, tetapi worm tidak memerlukan karir dalam hal ini program atau suatu dokumen. Worm mampu membuat kopi dari dirinya sendiri dan menggunakan jaringan komunikasi antar komputer untuk menyebarkan dirinya, atau worm blaster. Banyak virus seperti MyDOM atau Beagle bekerja sebagaimana layaknya worm dan menggunakan email untuk memforward dirinya sendiri kepada pihak lain. Dan worm dan adalah virus menginfeksi target kode, tetapi worm tidak. Worm hanya menetap di memori. Iya, selanjutnya bisa dilanjutkan, Saudara Agusman. Penanggulangan virus Trojan dan worm. Program antivirus. Secara umum ada dua jenis program antivirus, yaitu on access dan on demand scanner. On access scanner akan selalu aktif dalam sistem komputer selama user menggunakannya, yang akan selalu otomatis memeriksa file-file yang diakses dan dapat mencegah user untuk menggunakan file-file yang sudah terinfeksi oleh virus komputer. 2. On-demand scanner membiarkan user yang akan memulai aktivitas scanning terhadap file-file di komputer. Dapat diatur penggunaannya agar bisa dilakukan secara periodik dengan menggunakan scheduler. Ya. Selanjutnya bisa dibaca oleh Saudari Sonia. Adapun beberapa software antivirus ini di sini ada 7. Yang pertama Norton Antivirus 2007, yang kedua McAfee Virus Scan Plus 2007, yang ketiga PC Tools Antivirus, yang keempat Windows Live OneCare, yang kelima Expert Antivirus Root, yang keenam Kaspersky, yang ke-7 APG Antivirus. Ya. Mencegah virus. Pertama, membuat orang paham terhadap resiko virus. Yang kedua, install program antivirus dan update-lah secara reguler. Yang ketiga, selalu gunakan software patch untuk menutup lubang security. Yang keempat, gunakanlah firewall. Yang kelima, selalu backup secara... Keberadaan Trojan, virus, dan worm Ya, oke. sangat diperlukan. Kesimpulan dari keamanan penggunaan di sini itu keberadaan Trojan virus dan worm sangat diperlukan.
Karena sebagian pemakai internet tidak mengetahui bahwa komputer telah terinfeksi oleh trojan virus dan worm, dan lubang keamanannya telah dieksploitasi oleh penyerang. Pemahaman ini diharapkan mampu menghantarkan pemakai untuk dapat mendeteksi sekaligus menghilangkan pengaruh trojan virus dan worm dari komputernya. Ya, dan dari ini ada yang ditanyakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Jangan lupa di kolom chat juga ya. Dari kelompok 4. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk mengamankan suatu sistem sehingga sistem kita menjadi aman dari serangan virus dan sejenisnya. Terima kasih. Buat Del Piero boleh Ya, sudah saya masukin ke kolom chat. di unmute apa? Unmute. Nah, itu cari jawabannya. Oke, ada yang mau menjawab? Ini jawabannya sudah ada. Oke, buat Del Piero, saya akan menjawab pertanyaannya adalah yang pertama di presentasi sudah dijelaskan ya, membuat orang paham terhadap risiko virus. Yang itu install program antivirus dan update secara berkala. Terus selalu gunakan software patch untuk menutup lubang security. Terus menggunakan data atau mungkin secara sering-sering membackup ya. Oke, itu jawabannya buat Del Piero. Terima kasih banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang nanya? Ayo yang bertanya silakan, jangan lupa di unmute-nya diinin. Iya. Iya, kedengeran. Lanjut, Bang. Dengaran kok. Perkenalan, namanya siapa? Nama saya Indra, mau bertanya, Ya, silakan. kalau kita mau virus itu apakah kita harus Jangan lupa Indra, pertanyaannya dicatat di chat. Maaf, jaringannya nggak ada. Pertanyaannya udah dicatat.
Oke, ada yang mau menjawab? Iya, nggak apa-apa, tapi jangan itu. Oke, di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan dari saudara. Apakah dengan menginstal antivirus Bisa terkena bisa terkena virus? Oke, di sini dengan adanya antivirus tidak menjamin kalau komputer tidak akan terkena virus. Karena fungsi dari antivirus itu sendiri adalah untuk mendeteksi adanya virus di dalam sistem komputer kita. Gitu. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Oke, pertanyaan terakhir ada lagi. Unmute. Halo. Ya, silakan. Ya, matanya dong. Kalau Masih misal lama. komputer atau laptop sudah terkena virus nih, ampun menghapus pakai apa ya? Kalau boleh tahu. Iya, baik. Tolong ditaruh di kolom komentar ya. Enggak tahu. Nah, ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hafiz Samarudin. Ketika laptop atau komputer kita terkena virus, langkah yang paling pertama yang kita lakukan untuk mengatasinya itu bagaimana? Ya, yang pertama adalah identifikasi virus tersebut. Kalau virus tersebut masih bisa di recover atau dihina atau dihapus, lebih baik kita hapus dengan manual karena kita udah pakai antivirus untuk mendeteksi virus tersebut, jadi kita tinggal mengambil atau menghapus file atau folder tersebut. Nah, kalau sudah tidak bisa, masuknya ke ganti hardware atau ganti OS atau install ulang ya. Jadi begitu. Gimana? Coba. Ya, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Mungkin sekian ya. Kalau udah nggak ada yang nanya lagi. Udah ya, udah nggak ada ya. Enggak ada. Saya tutup ya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.